Industri otomotif Indonesia selama 50 tahun terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, sehingga mesti dijaga oleh semua pemangku kepentingan. Hal itu terangkum dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum Kamis 25 September 2025. Head of Data Indonesia Setiardi Widodo mengatakan bahwa sektor otomotif memberikan kontribusi signifikan terhadap total investasi di tanah air. Jadi lumayan signifikan saya kira, angkanya bahkan pernah sampai sekitar 9% di 2013, walaupun trennya agak menurun di tahun-tahun berikutnya. Tetapi angkanya saya kira cukup tinggi. Widodo menegaskan, sektor otomotif berkontribusi besar, terutama melalui neraca positif ekspor-impor kendaraan bermotor serta suku cadang. Selain menyumbang devisa, otomotif menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menggerakkan sektor pembiayaan karena pembelian kendaraan umumnya menggunakan kredit. Industri otomotif juga mendukung pendapatan pemerintah daerah melalui pajak kendaraan bermotor, memperlihatkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Saya kira sebagai penggerak utama, salah satu penggerak utama perekonomian perlu dijaga karena kontribusinya besar sekali baik ke PDB, realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak baik pusat daerah. Nah, ini perlu iklim usaha yang kondusif dan memadai buat para produsen. Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara menegaskan industri otomotif membutuhkan iklim usaha kondusif jangka panjang. Hal tersebut penting agar investasi yang masuk memberikan imbal hasil maksimal sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan industri. Imbal hasil itu tentu dengan sendirinya bisa berkontribusi terhadap berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, pendapatan melalui pajak, dan sebagainya. Dan jangan lupa, industri otomotif itu juga perlu kebijakan yang sifatnya jangka panjang, Pak. Karena kalau jangka pendek belum sempat kembali modal, kebijakannya berubah, itu investor akan terganggu. Sekretaris Jenderal Giam, Rahmat Basuki menyebut, industri otomotif mengerek ribuan usaha komponen kendaraan bermotor domestik. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah lebih hati-hati beralih dari otomotif berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik. Peralihan terburu-buru beresiko menelantarkan industri pendukung, terutama pelaku komponen yang seluruhnya penanaman modal dalam negeri. Polisinya yang benar-benar matang. Kalau ini shiftingnya tiba-tiba, Pak, kasihan Pak. Misalkan ini tiba-tiba ke mobil listrik gitu. Ya, perusahaan engine, terus perusahaan exhaust, perusahaan macam-macam transmisi nggak ada semua, Pak. Radiator kan gitu. Ya itu yang memang harus inilah shiftingnya yang smooth gitu kan ya. Karena yang ditanggung banyak orang juga. Kan. Sementara itu, pengamat otomotif Agus Cahyana menyoroti sistem perpajakan kendaraan bermotor Indonesia yang menurutnya kurang kompetitif. Ia membandingkan tarif Indonesia dengan Malaysia serta Thailand yang lebih menarik bagi investor dan produsen kendaraan bermotor. Jadi menurut saya, ini paling sederhana lihat perpajakan. Selain itu, pihak swasta juga perlu mendukung agar harga jual kendaraan bermotor di Indonesia bisa makin kompetitif. Salah satunya adalah sektor pembiayaan yang ia imbau tidak memberikan suku bunga yang tinggi kepada konsumen yang membeli dengan cara kredit. Adapun Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atang Sukirman menyampaikan, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan BBNKB. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan pertumbuhan sektor otomotif. Hal ini sekaligus mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan di tengah kondisi daya beli yang menurun. Jadi kalau mungkin pertama untuk harga itu bisa ditekan salah satunya karena untuk konteks untuk agar harga itu turun dan asumsi masyarakat daya belinya turun dan harapannya tetap ada pembeli.